Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di bawah PT, yaitu dengan judul penyelesaian perkara kontrak melalui electronic card atau e-card. Langsung saja, pengertian electronic card yang pertama, sistem digital. E-card adalah suatu peradilan yang memanfaatkan platform digital untuk mengelola proses hukum. Yang kedua, efisiensi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kemudian, proses pengajuan perkara, pengiriman dokumen, dan persidangan dapat dilakukan secara daring. Yang selanjutnya, tujuan pengembangan e-card. Yang pertama, percepatan proses. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kemudahan akses. Yang selanjutnya, manfaat e-card bagi pihak. Yang pertama, kemudahan akses. Para pihak dapat melaksanakan pengiriman secara daring. Yang kedua, transparansi. Mereka dapat membantu perkembangan perkara secara real time. Yang ketiga, efisiensi biaya. Biaya transparansi dan akomodasi dapat direkam dengan adanya persidangan yang virtual. Yang selanjutnya, kewajiban pengadilan dalam penerapan e-card. Yang pertama, pelatihan. Pengadilan wajib menyelenggarakan pelatihan bagi hakim dan staf mengenai penggunaan e-card. Yang selanjutnya, infrastruktur. Pengadilan dapat menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung e-card. Yang selanjutnya, koordinasi. Pengadilan tidak perlu berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengembangkan e-card. Yang selanjutnya, kewajiban para pihak dalam penerapan e-card. Yang pertama, registrasi. Yang kedua, dokumen digital. Yang ketiga, kehadiran virtual. Tantangan dan kendala penerapan e-card. Yang pertama, infrastruktur. Keserpian infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia belum merata. Yang kedua, digital. Masih terdapat kendala literasi digital di kalangan hakim, pengacara, dan masyarakat. Yang selanjutnya, kesimpulan dan harapan ke depan. Harapan ke depan, diharapkan e-card dapat terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern dan preventif. Yang selanjutnya, langsung saja masuk ke contoh kasus. Contoh kasus Wan Prestasi yang diselenggarakan Hendy Yosef Kabang sebagai penggugat dari PT Bank Pan Indonesia. Sebagai tergugat adalah perkara perdata yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran kewajiban dan perjanjian. Pengertian Wan Prestasi. Wan Prestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagai diatur dalam perjanjian yang telah disepakati. Pihak terkait, penggugat Hendy Yosef yang mungkin terasa dirugikan akibat tindakan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Panin Bank. Tergugat PT Bank Pan Indonesia yang gagal memenuhi kewajiban sebagai perjanjian. Pokok sengketa dalam kasus ini dapat mencakup beberapa aspek seperti kredit dan pinjaman. Jika penggugat terlihat dalam perjanjian kredit dengan bank, sengketa bisa dikaitkan dengan penyelenggara syarat kredit, bunga, dan jaminan. Nah, selanjutnya, proses hukum. Perkara Wan Prestasi ini melalui beberapa tahap. Pendaftaran gugatan. Hendy Yosef Kabang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Jenis ganti rugi. Apabila pengadilan memutuskan bahwa Pan juga melakukan Wan Prestasi, kemungkinan ganti rugi yang akan diberikan meliputi ganti rugi material, kerugian finansial yang diderita penggugat, ganti rugi imaterial, kerugian berupa nama baik dan dampak psikologis. Yang selanjutnya, salinan perjanjian.
antara penggugat dan tergugat. Bukti pelanggaran seperti surat menyurat, transaksi bank atau laporan perizinan. Dokumen ini yang relevan untuk memperkuat argumen kedua pihak. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tidak untuk bertanya, Mas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.